Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ahmad Muhadam. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab Lakatos, Laudan, Feyerabend, and Frameworks. Sebelumnya anggota kelompok kami ada Farah Fauzia Solihah, saya sendiri, dan Salwarifda Syafiqoh, dan juga Firda Rahmatiana Zahra. Baik, next. Oke, yang pertama, after struggle. Periode setelah penerbitan buku Kun merupakan periode yang cukup intens. Ada beberapa filsuf lain yang berkembang pada periode ini. Para filsuf ini berkembang dalam interaksi dengan Kun atau sebagai tanggapan terhadapnya. Para filsuf tersebut diantaranya yang pertama ada Indra Lakatos. Kontribusi utama Lakatos adalah gagasan tentang research program. Research program ini mirip dengan paradigma dalam arti luas milik Kun. Tetapi terdapat perbedaan utama, yaitu diharapkan ditemukan lebih dari satu program penelitian di bidang ilmiah pada waktu tertentu. Yang kedua ada Larry Laudan. Dalam pengembangan gagasan Lakatos terdapat masalah, yakni terdapat fitur yang sangat aneh. Laudan kemudian mengembangkan versi superior dari ide dasar yang sama. Yang ketiga ada Paul Feyerabend. Feyerabend adalah tokoh paling kontroversial dan ekstrim. Suaranya dalam perdebatan sangat liar. Dia menggagas anarkisme epistemologis, yaitu sebuah pandangan di mana aturan metode dan perilaku ilmiah yang normal harus digantikan oleh sikap bebas dimanapun apapun berjalan. Lakatos and Research Program. Lakatos mengembangkan pandangan yang sangat berpengaruh. Pandangan ini dikenal sebagai metodologi program penelitian ilmiah. Menurut Lakatos, persaingan antar program penelitian adalah apa yang sebenarnya kita temukan dalam sains dan juga penting untuk rasionalitas dan kemajuan. Program penelitian adalah entitas sejarah yang berkembang seiring waktu. Ini akan berisi urutan teori terkait. Teori-teori selanjutnya dikembangkan sebagai tanggapan terhadap masalah-masalah dengan yang sebelumnya. Ada beberapa prinsip Lakatos tentang perubahan ilmiah, yaitu pertama, perubahan hanya boleh terjadi pada luaran gagasan saja, bukan gagasan inti. Perubahan yang kedua yaitu perubahan yang terjadi pada luaran gagasan harus progresif, yaitu meningkatkan daya prediksinya. Program penelitian dikatakan merosot jika perubahan yang dilakukan hanya untuk menutupi masalah yang ada dan tidak berhasil memperluas program penelitian ke kasus baru. Perubahan yang ketiga yaitu Lakatos mungkin menyarankan ilmuwan rasional untuk tetap dengan program penelitian yang merosot hanya jika dia mau mentolerir situasi beresiko tinggi. Next. Oke, selanjutnya ada Laudan and Research Traditions. Deskripsi Laudan dalam research program lebih masuk akal dibanding research program milik Lakatos. Lakatos melihat teori memiliki hubungan yang erat dengan logika dan hardcore, dan tidak pernah berubah. Sedangkan menurut Laudan, teori tidak begitu erat dengan logika dan hardcore, dan bisa saja berubah. Laudan berpendapat bahwa terdapat dua jenis sikap terhadap teori dan research program yang ditemukan dalam sains, yaitu yang pertama penerimaan. Penerimaan ini berkaitan dengan kepercayaan. Menerima sesuatu berarti mempercayainya sebagai kebenaran. Lalu yang kedua, pengejaran. Pengejaran ini berarti mengkaji lebih lanjut sebuah ide yang sebelumnya tidak dianggap benar dan mempertimbangkan faktor lainnya yang memungkinkan ide tersebut menjadi sebuah kebenaran. Next. Selanjutnya, Eating Goes. Dalam bukunya yang berjudul Melawan Metode, tahun 1975, Paul Feyerabend berargumen tentang anarkisme epistemologis. Anarkisme epistemologis menentang semua sistem aturan dan batasan dalam sains. Feyerabend berpendapat bahwa ilmuwan hebat yakni ilmuwan yang oportunistik, kreatif, dan bersedia menggunakan teknik apapun yang tersedia untuk penemuan dan persuasi. Feyerabend juga berpendapat bahwa setiap upaya untuk menetapkan aturan metode dalam sains hanya akan menghasilkan pengekangan kreativitas. Keyakinan terdalam Feyerabend adalah bahwa sains merupakan salah satu aspek kreativitas manusia yang terpenting dalam segala jenis karya intelektual, termasuk sains, adalah pengembangan kreativitas dan imajinasi yang bebas. Selanjutnya, dalam makalahnya tahun 1970 tentang Kun dan Lakatos, Feyerabend mengusulkan dua prinsip umum untuk memandu sains. Yang pertama adalah prinsip keuletan. Prinsip keuletan ini
memberitahu kita untuk berpegang pada teori yang menarik meskipun terdapat masalah awal dan memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Yang kedua yaitu prinsip proliferasi. Prinsip ini memberitahu kita untuk membuat teori-teori baru serta mengusulkan ide-ide baru. Ahli teori politik John Stuart Mill berpendapat bahwa masyarakat mendapat manfaat dan keragaman ide dan cara hidup. Proliferasi teori-teori baru yang terus-menerus menciptakan pasar ide di mana banyak pilihan eksplorasi dan yang terbaik merupakan menangnya. Taking stock, frameworks, and to process theories of science. Dalam suatu pandangan tentang perubahan ilmiah, terdapat perbedaan antara satu proses dan dua proses teori. Perbedaan tersebut dapat diatasi dengan memberikan gambaran terpadu, di mana tidak ada perbedaan kualitatif yang dibuat antara dua tingkat, lapisan, atau jenis perubahan. Beberapa filsuf juga memiliki pendapatnya masing-masing mengenai perbedaan tersebut. Bagi Popper, perubahan ilmiah selalu melibatkan proses yang sama, yaitu siklus dugaan dan sanggahan. Sebaliknya, bagi Kuhn ada dua jenis perubahan yang berbeda secara kualitatif dalam sains, perubahan dalam paradigma dan perubahan antar paradigma. Kedua perubahan tersebut melibatkan proses yang berbeda secara fundamental. Carnap berpendapat jika satu kerangka kerja tampaknya tidak berfungsi, maka dapat dicoba kerangka yang lain. Quinn berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara perubahan di dalam dan perubahan di antara kerangka kerja. Kuhn sendiri tidak masalah dalam membedakan ilmu pengetahuan normal dari perubahan revolusioner dalam kasus-kasus ilmiah yang sebenarnya. Kant berpendapat bahwa suatu kerangka dasar bersifat tetap dan universal di semua manusia. Popper menolak seluruh gagasan tentang kerangka kerja sebagai membatasi pemikiran dan pengetahuan. Feyerabend berpendapat bahwa batas suatu kerangka dapat dilawan dan diatasi. Intinya adalah tidak ada pilihan sederhana antara camp satu proses yang terdiri dari filsuf Popper, Quinn, dan Feyerabend, serta camp dua proses yang terdiri dari filsuf Carnap, Kuhn, Lakatos, Slouden, dan Friedman. Next. Berikut merupakan sumber dari pemaparan kami, yaitu dari buku Teori and Reality. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.